Terima kasih Dr. Yuce. Selamat malam, Dr. Yuce, Bu Mina, Suster Katarina, Bu Regina, dan semua yang hadir pada malam ini. Selamat bertemu kembali malam ini. Malam ini karena ini adalah bulan Hati Kudus Yesus ya, bulan Juni ya. Maka saya ambilkan tema ini dengan hubungannya dengan kerahiman ilahi. Jadi pada pada pesta Hati Kudus Yesus yang baru lalu, 16 Juni kemarin, kita pasti bertanya, apa perbedaan antara devosi Hati Kudus dan kerahiman ilahi, pesan kerahiman ilahi. Pertama, kita harus menyadari hal yang sudah jelas. Yesus hanya memiliki satu hati. Dan devosi kepada Hati Kudus dan kerahiman ilahi sungguh tidak terpisahkan. Hati Kudus meluap dengan kasih yang berbelas kasih kepada kita dan kita melimpah dengan kasih kepada orang lain. Jadi Hati Kudus memungkinkan kita pemahaman yang lebih dalam tentang belas kasih yang tidak terbatas dan memanggil kita untuk melakukan silih. Namun kerahiman ilahi sekarang memanggil kita untuk menjalankan pesan itu ke dunia yang terluka. Jadi jelas di sini ya, bahwa Hati Kudus merupakan cinta Tuhan adalah sumber kerahiman ilahi. Tidak akan ada buah tanpa bunga terlebih dahulu. Jadi pada suatu kesempatan, Santa Faustina mendapat penglihatan tentang hati Yesus yang meneguhkan baginya peran Hati Kudus sebagai sumber devosi kerahiman ilahi. Jadi saya mengutip beberapa catatan dari Dr. Robert Takpol yang memberikan seminar Hati Kudus di Teologi Hals Corners, Wisconsin di September tahun 2021 ya, 2021. Jadi di sini ada penguraian yang begitu indah dan begitu bagus dalam pengajarannya. Ada begitu banyak yang dapat dikatakan tentang hubungan antara dua aliran spiritualitas besar ini dalam tradisi Katolik. Tapi dia hanya mencoba mengambil beberapa bagian saja. Jadi dalam hal ini spiritual kerahiman ilahi dan Hati Kudus Yesus bergema untuk saling melengkapi. Jadi devosi Hati Kudus Yesus adalah telah diberikan sejak lama sekali sebagai pemulihan untuk pertobatan. Jadi saya akan coba berikan bagian yang diberikan oleh Dr. Robert Takpol di bagian pengajarannya ini. Percaya pada kasih Allah yang penuh belas kasih pada orang-orang berdosa. Jadi ini menuntut kepercayaan, menuntut kita harus percaya bahwa kasih Allah yang penuh belas kasih pada orang berdosa. Dalam konteks meditasinya atas sengsara Kristus, Suster Faustina menulis di dalam buku catatan hariannya nomor 72 ya. Oleh karena itu, biarlah setiap jiwa percaya pada sengsara Tuhan dan menaruh harapan pada rahmat belas kasih-Nya.
Nanti baca sendiri ya di catatan harian nomor 72. Jadi ini diulangi terus spiritualnya dengan tulisan, "Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku percaya padamu." Jadi patut kita ingat kata-kata ini terus, karena terkadang umat Katolik tergoda untuk menanggapi sengsara Tuhan kita dengan cara yang berbeda. Terlebih zaman-zaman dulu ya, kehidupan para santa, orang-orang kudus ya. Kita bisa tergoda untuk berbalik pada diri kita sendiri, untuk benar-benar membenci diri kita sendiri karena menjadi penyebab kesengsaraan juru selamat kita. Jadi banyak pengikut Kristus ya, zaman-zaman lalu, bahkan mungkin menjadi ratapan pertobatan yang tiada akhir. Kita itu seperti contoh, namun menurut Santa Faustina, itu bukanlah sikap utama yang diminta oleh Yesus dari kita. Dari kita sebagai peniten ya, tentu saja ada waktu dan musim yang tepat untuk penyesalan yang dalam, air mata, dan penebusan dosa. Selain itu, dosa-dosa kita benar-benar menjadi penyebab sengsara juru selamat kita, dan juga kesedihan yang terdalam. Dan pengetahuan tentang fakta itu seharusnya membuat kita meratapi eh, kejadian yang sungguh-sungguh menyedihkan kita ketika kita mengembara jauh dari kasih karunia-Nya. Namun demikian Tuhan kita juga tidak ingin meninggalkan kita berkubang dalam kain kabung dan abu. Sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Santa Faustina kepada kita, apa yang Yesus ingin kita lakukan di atas segalanya adalah percaya kepadanya. Percaya itu adalah satu kata, trust. Trust dalam bahasa Inggris adalah sungguh-sungguh percaya. Tentu saja kita harus memiliki semangat pertobatan yang tulus, tetapi dipadukan dengan keyakinan total pada kerahiman Allah, yaitu kita harus ada penyesalan sungguh-sungguh. Dalam salah satu meditasi dalam buku hariannya yang berjudul Percakapan Tuhan yang Maha Penyayang dengan Jiwa yang Putus Asa, dalam nomor 1486, itu di buku hariannya Santa Faustina. Di situ dikatakan, "Wahai jiwa tenggelam dalam kegelapan, jangan putus asa. Semuanya belum hilang. Anakku, semua dosamu tidak melukai hatiku, seperti kurangnya kepercayaanmu saat ini. Bahwa setelah begitu banyak upaya cinta dan belas kasihanku, kamu masih meragukan kebaikanku. Kamu memiliki hak khusus atas kerahimanku. Biarkan itu bertindak dalam jiwamu yang malang, biarkan sinar rahmat memasuki jiwamu. Mereka membawa cahaya kehangatan dan kehidupan. Sukacita apa yang memenuhi hatiku ketika kamu kembali kepadaku. Karena kamu lemah, aku memelukmu dan membawamu ke rumah Bapakku." Jadi ini dalam catatan Santa Faustina. Singkatnya, Yesus Sang Gembala yang baik tidak ingin menjerumuskan kita ke dalam duka yang tiada henti. Di atas segalanya, Dia ingin kita percaya, sungguh-sungguh percaya kepadanya, sehingga Dia dapat meletakkan domba-dombanya yang hilang di atas bahunya dan membawa kita pulang dengan sukacita. Itu tertulis di kitab Lukas bab
15 ayat 5 sampai 6. Nanti dibaca sendiri ya. Yesus dengan jelas mengajarkan Santa Faustina bahwa kehausan dan kerinduan yang sama akan kebaikan jiwa-jiwa yang dia miliki selama pelayanannya di Galilea, dan dalam penderitaan dan sengsaranya dia masih memilikinya bagi kita sebagai Tuhan yang telah bangkit. Juru selamat yang bangkit masih mencari kita dengan belas kasih yang sama, kasih gembala yang selalu membara di hatinya. Nyatanya, dia mengatakannya kepada Santa Faustina bahwa kesenangannya itu surgawinya untuk menguduskan jiwa manusia di bumi. Jadi kesenangan Yesus yang dia miliki yang di surga itu adalah untuk menguduskan jiwa manusia di bumi, memenuhinya dengan rahmat, dan inilah kerajaan yang ingin dia dirikan. Kediamannya di dalam setiap hati manusia. Itulah sebabnya menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada Faustina dalam catatan harian 1784, betapa saya sangat menginginkan keselamatan jiwa sekretarisku yang terkasih. Tulislah bahwa aku ingin mencurahkan kehidupan ilahiku ke dalam jiwa manusia dan menguduskannya. Jika saja mereka mau menerima rahmatku, para pendosa terbesar akan mencapai kesucian yang besar. Jika saja mereka mau percaya pada belas kasihanku. Kegembiraan saya adalah bertindak dalam jiwa manusia dan mengisinya dengan belas kasihku. Kerajaanku di bumi adalah hidupku dalam jiwa manusia. Ajaran yang luar biasa ini, di sini Yesus memberitahu kita bahwa kita dapat membawa dia, yaitu kesenangan di surga, dan bahkan memberikan dia, Yesus, kerajaan yang sangat dia dambakan, hanya jika kita memberikan hati kita kepadanya. Betapa sukacita memenuhi hatiku ketika engkau kembali kepadaku, kata Yesus. Ini di catatan 1486. Karena kamu lemah, aku memelukmu dan membawamu ke rumah Bapakku. Begitu indah. Jadi kita itu kalau memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, itu merupakan suatu kesenangan bagi dia, dan dia bisa memberikan kerajaan yang dimimpikan, yang dia dambakan ke dalam hati kita, yaitu kita yang masih hidup di bumi ini. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup dalam terang salib Yesus Kristus, bukan hanya penyesalan, pertobatan yang diminta dari kita. Apa yang dia inginkan di atas segalanya adalah agar kita percaya kepadanya untuk pengampunan dosa-dosa kita dan untuk semua yang benar-benar kita butuhkan untuk perjalanan hidup kita. Dengan kata lain, dia meminta kita untuk membiarkan dia mencintai kita, untuk membiarkan dia mengubah dan mengutuskan hati kita dengan semua rahmat kerahimannya yang pantas dia terima bagi kita di kayu salib. Mujizat yang dia janjikan adalah bahwa ketika kita melakukan itu, kita benar-benar membawa kegembiraan dan kegembiraan ke dalam hati kudus Yesus. Hati kudusnya. Dan kita memberi dia kerajaan yang paling dia rindukan.
berikan. Jadi kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga, di atas, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kita bisa memberikan hati kita yang paling dia senangi menjadi kerajaan yang paling dia rindukan. Dan bukankah ini pesan yang sama yang Tuhan berikan kepada Saint Great Agung, Beato Julian, dan Julian yang dari Norwich, yang mulia The Hoyos, Rasul Besar Hati Kudus di Spanyol, Santa Teresa dari Lisieux, Santa Teresa dari Kalkuta, dan begitu banyak teman dekat dan orang-orang kepercayaan hati kudusnya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada hambanya, Suster Josefa Menendez, aku haus akan jiwa-jiwa, dan untuk memuaskan dahaga ini, aku telah memberikan tetes terakhir darahku. Kerinduan hatiku yang paling kuat adalah agar jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi dalam hal ini, itu menyangkut dalam karya belas kasih Tuhan. Santa Faustina adalah seorang praktek yang luar biasa dari karya belas kasih. Yesus berbicara kepadanya tentang hal ini dengan cukup kuat pada beberapa kesempatan, khususnya dalam catatan harian nomor 742 dan 1317. Bahkan seperti seorang anak, dia biasa mengadakan undian dan pergi dari pintu ke pintu di desanya ketika dia sebagai seorang anak yang masih kecil ya. Dia telah melakukan karya belas kasih ini. Dia mengumpulkan uang bagi orang miskin untuk di parokinya. Jadi dia telah mengetuk pintu-pintu orang-orang untuk minta sedekah ya. Ia telah membantu berkarya belas kasih untuk parokinya, untuk mengumpulkan dana bagi orang-orang miskin. Semasa remaja, dia mengurus kebutuhan rohani dan jasmani untuk seorang tunawisma yang tinggal di bawah tangga gedung apartemennya. Yesus berkata kepadanya pada suatu kesempatan, "Putriku, lihatlah ke dalam hatiku yang maha penyayang, dan refleksikan belas kasihnya di dalam hatimu sendiri. Dan dalam perbuatanmu, sehingga kamu yang menyatakan belas kasih kepada dunia, semoga dirimu sendiri terbakar karenanya." Itu di catatan 1688. Jadi dalam hal ini, Santa Faustina juga diberikan doa khusus untuk rahmat, menjalankan kerasulan belas kasih ini. Biasanya disebut dengan doa agar rahmat belas kasih kepada sesama. Di sini Santa Faustina berdoa untuk diubah menjadi rahmat Tuhan sendiri, sehingga dia pada akhirnya dapat menjadi cerminan hidup dari hati belas kasihnya. Doa tersebut dicatat dalam buku hariannya nomor 163. Jadi seperti salah satu contohnya ya, mungkin bisa dibaca sendiri kelak. Oh Tritunggal Maha Kudus, berapa kali saya bernapas, berapa kali jantung saya berdetak, berapa kali darah saya berdenyut di seluruh tubuh saya. Ribuan kali saya ingin memuliakan belas kasih-Mu. Saya ingin sepenuhnya diubah menjadi rahmat-Mu dan menjadi refleksi hidup-Mu, ya Tuhan. Jadi ini kan ada tolong aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, sehingga aku sendiri dapat
merasakan semua penderitaan sesamaku. Dan seterusnya, itu bisa dibaca sendiri bagaimana doa ini sangat mempengaruhi hidupnya Santa Faustina, sehingga dia menjadi cerminan hidup dari belas kasih Allah. Sebuah kejadian yang paling besar ya, yang luar biasa dalam kerasulan belas kasih Suster Faustina, terjadi ketika dia menjadi seorang penjaga pintu di biaranya, di buku hariannya nomor 1312, seorang pemuda miskin, bertelanjang, tidak bersandal ya, kakinya tidak bersandal, dan dengan pakaian compang-camping datang ke biara pada hari yang dingin. Dan hujan, meminta makanan panas kepada Suster Faustina waktu itu. Lalu Suster Faustina segera pergi ke dapur untuk menemukan apapun di sana untuk orang miskin ini. Setelah mencari beberapa lama, dia berhasil menemukan beberapa potong roti dan sup yang dia panaskan kembali, dan di dalamnya dia menghancurkan roti. Setelah pemuda itu memakan sup itu, dia menyingkapkan identitasnya yang sebenarnya, Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kemudian menghilang dari pandangannya. Belakangan dia mendengar kata-kata ini dalam jiwanya. Putriku, berkat orang miskin yang memberkati, berkat orang miskin yang memberkati aku saat mereka meninggalkan gerbang ini telah sampai ke telingaku. Dan kasih sayangmu dalam batas ketaatan telah menyenangkanku. Dan inilah sebabnya aku turun dari tahtaku untuk mencicipi buah belas kasih-Mu. Jadi orang miskin ini berdoa dan memberikan berkatnya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus hingga sampai ke telinganya. Makanya ini pendengaran yang didengar oleh Santa Faustina. Apa yang dipelajari Santa Faustina di sini adalah bahwa Yesus Kristus bukan hanya teladan bagi kita untuk meneladani kasih yang berbelas kasih kepada orang miskin dan menderita, dan sumber rahmat yang memampukan kita untuk melakukannya. Selain itu, Tuhan Yesus juga merupakan tujuan yang benar dan terakhir dari semua tindakan belas kasih manusiawi kita. Apa yang Yesus Kristus hidup di dalam diri kita memungkinkan kita untuk melakukannya, justru untuk mencintai Yesus Kristus yang tersembunyi. Sehingga kepada sesama kita yang membutuhkan. Mengutip Santa Teresa dari Kalkuta, ada dua jenis kehadiran nyata di dunia. Kehadiran nyata Tuhan kita di dalam sakramen Maha Kudus, di mana Dia bekerja untuk mengisi kita dengan cahaya, kehidupan, dan kasih-Nya, dan kehadirannya. Dari Tuhan yang sama ini, di dalam orang miskin, di dalam Dia, di mana Dia menunggu kita untuk mengembalikan terang hidup dan kasih-Nya kepadanya. Jadi contoh yang tadi diberikan oleh Santa Faustina dengan kedatangan orang miskin memohon makanan itu, jelas bisikan Tuhan dalam telinganya. Itu indah sekali. Faktanya adalah bahwa hati Yesus yang Maha Rahim terikat oleh ikatan belas kasih yang paling intim dengan penderitaan setiap manusia. Belas kasih-Nya meluas terutama kepada orang miskin dan yang menderita, yang terhilang dan hancur,
Hanya karena mereka sangat membutuhkan belas kasih-Nya, itulah sebabnya juru selamat kita benar-benar dapat mengatakan dalam perumpamaannya dalam Matius bab 25 ayat 35 sampai 40. Nanti baca sendiri ya. Aku lapar dan kamu memberi aku makanan. Aku haus, kamu memberi aku minum. Aku adalah orang asing, kamu menyambut aku. Aku telanjang dan engkau memberi aku pakaian. Aku sakit, engkau mengunjungiku. Aku di penjara, engkau datang kepadaku untukku. Jadi dalam mengomentari perikop Injil ini, Santo Yohanes Paulus II menyatakan kembali kebenaran sama ini dalam ensiklik Divina Misericordia. Allah yang Maha Pengasih sebenarnya mengundang manusia untuk berbelas kasih kepada putra tunggalnya yang disalibkan. Dia melakukannya dengan mengutus juru selamat yang tersalib untuk mengetuk pintu hati setiap manusia, memanggil kita untuk mengasihi yang bukan hanya tindakan solidaritas dengan anak manusia yang menderita, tetapi juga semacam belas kasih yang ditunjukkan oleh kita masing-masing kepada putra Bapa yang kekal. Oleh karena itu, dalam menunjukkan belas kasih kepada sesama kita yang membutuhkan, kita juga menghibur hati Yesus yang berbelas kasih. Kita juga mengasihi Dia dalam diri orang miskin, tertindas, sakit, terhilang, dan kesepian. Karena Dia pernah berbagi banyak penderitaan dan ditinggalkan di dalam hatinya yang belas kasih, Dia melihat mereka bahkan dari taman Getsemani sampai di kayu salib. Dahulu kala dan simpatinya bahkan sekarang merangkul mereka dari tempat Dia tinggal dalam kemuliaan di hati Bapa. Itu kita bisa baca di kitab Ibrani bab 4 ayat 15 sampai 16. Selama beberapa dekade terakhir, para teologi hati kudus tampaknya telah menemukan kembali kebenaran ini. Dari Afrika, misalnya pada Bruno Ramajoti telah menulis, menghibur hati Yesus yang tertusuk berarti bekerja terus-menerus dengan semangat yang membara untuk menghibur orang-orang yang menderita oleh banyak kejahatan rohani dan jasmani, dan untuk membantu mereka menikmati buah penderitaan dari kematian Kristus secara lebih penuh. Dari Italia, pada Angelo Cavana, sama tegasnya, spiritualitas hati Yesus harus mengaktifkan kepekaan Kristiani. Solidaritas kasih, penuh belas kasih terhadap para korban dosa dan ketidakadilan saat ini. Tujuan devosi kepada hati Yesus seperti kehidupan Kristiani pada umumnya bukan semata-mata untuk memohon Tuhan yang mulia hati Yesus, tetapi mempraktekkan hati Yesus dalam jiwa dan masyarakat. Mungkin apa yang kita lihat di sini adalah para teolog ya akhirnya mengejar apa yang diakui oleh banyak orang kudus. Hati Yesus sejak lama, paling tidak di antara mereka yang namanya digunakan di dalam kuliah tahun ini ditulis oleh oleh ini Takpol, yang mulia Pater Leon Dihon, STJ. Devosi kepada hati Yesus tidak dapat dipisahkan dari keinginan yang sungguh-sungguh untuk membangun sebuah peradaban cinta, menggantikan masyarakat yang dekaden
merusak jiwa dan menghancurkan kehidupan yang telah dibentuk oleh umat manusia untuk dirinya sendiri. Sekarang, seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, pemulihan sejati diminta oleh hati juru selamat yang akan datang. Ketika peradaban hati Kristus dapat dibangun di atas puing-puing yang ditumpuk oleh kebencian dan kekerasan. Dalam hal ini, orang tidak percaya apa yang akan terjadi, bagaimana arah dunia modern bisa benar-benar berbeda. Jika Raja Prancis tidak menunggu sampai terakhir, memang ketika sudah terlambat ya, karena revolusi Prancis sudah berlangsung dan sebagian besar di luar kendali. Saat itu, jika Raja Prancis mengikuti perintah Tuhan kita yang telah dibuat melalui Santa Margaret Marie Alacoque lebih dari 1 abad sebelumnya dan mengutuskan Prancis kepada hatinya yang penuh kasih dan penyayang. Jadi itu semua yang telah terjadi di Prancis. Kita tidak akan pernah tahu, tetapi kita perlu mengulangi kita tidak perlu mengulangi kesalahan itu. Hati Yesus yang penuh belas kasih bukan hanya sumber air hidup untuk penyucian jiwa-jiwa individu dan bukan hanya sumber rahmat yang memampukan kita sebagai individu untuk melakukan karya belas kasih, hatinya juga merupakan lautan yang sesungguhnya. Rahmat, belas kasih, gelombang restoratif sebagaimana dikatakan Santo Yohanes Paulus II yang dapat menyucikan seluruh dunia. Jadi dalam hal ini terlihat begitu jelas bagaimana hubungan antara kerahiman ilahi dengan hati kudus Yesus. Sedangkan dalam pemujaan terhadap entron gambar suci, hati kudus Yesus dan gambar kerahiman ilahi, Tuhan Yesus secara khusus meminta Santa Margaret Maria Alacoque agar gambar hati kudusnya dihormati dan dihormati oleh seluruh umat beriman. Dalam penampakan yang pertama kepadanya tahun 1673, Yesus berkata kepadanya, "Hati ilahiku sangat mencintai seluruh manusia sehingga tidak bisa lagi menahan api cinta yang membara. Itu harus membiarkan mereka menyebar ke luar negeri melalui engkau dan mengungkapkan dirinya kepada orang-orang untuk memperkaya mereka dengan harta yang mendalam ini." Kemudian dalam penampakan yang kedua tahun 1674, Yesus menggambarkan hati kudusnya untuk membuat rancangannya lebih jelas. Dia menulis ini kepada Santa Margaret Alacoque ya. Setelah itu saya melihat hati Yesus ini seperti di atas singgasana api, lebih cemerlang dari matahari dan transparan seperti kristal. Itu memiliki luka yang menggemaskan dan dikelilingi dengan mahkota duri yang menandakan tusukan yang disebabkan oleh dosa kita kepadanya di atas dengan salib. Dia membuat saya mengerti bahwa keinginan kuat dia untuk dicintai oleh manusia dan untuk menarik mereka dari jalan kebinasaan, di mana setan mendesak mereka dalam jumlah besar, tetapi menyebabkan dia, Yesus, menetapkan rencana untuk mewujudkan hatinya kepada manusia bersama-sama dengan semua harta cinta, belas kasih, rahmat, belas kasih, pengudusan,
dan keselamatannya. Untuk itu harus dihormati di bawah lambang hati kudus ini yang citranya ingin dia tampilkan di depan umum. Dia ingin saya membawanya pada pribadi saya di atas hati saya, agar dia dapat menanamkan cintanya di sana, mengisi hati saya dengan semua hadiah yang diisi dengan miliknya, dan menghancurkan semua kasih sayang yang berlebihan, di mana patung suci ini akan ditampilkan untuk dihormati, dia akan curahkan rahmat dan berkatnya. Ini catatannya Santa Margaret dari Alacoque ya. Bagi mereka yang akrab dengan tulisannya, akan segera terlihat bahwa Tuhan kita membuat janji yang agak mirip dengan Santa Faustina juga, dan kepada mereka yang menghormati gambar kerahiman ilahi, dia berkata kepadanya, lukis gambar sesuai dengan pola yang Anda lihat dengan tanda tangan, Yesus, aku percaya padamu. Yesus, engkaulah andalanku. Saya berjanji bahwa jiwa yang akan menghormati gambar ini tidak akan binasa. Aku juga menjanjikan kemenangan atas musuh-musuh yang sudah ada di bumi ini, terutama pada saat kematian. Aku sendiri yang akan mempertahankannya sebagai kemuliaanku sendiri. Saya menawarkan kepada orang-orang sebuah bejana yang dengannya mereka akan terus datang untuk mencari rahmat ke sumber belas kasih. Bejana itu adalah gambar ini dengan tanda tangan, Yesus, aku percaya padamu. Saya ingin agar gambar ini dihormati pertama di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Dari catatan harian Faustina, nomor 47, 48, 327. Yesus tidak hanya membuat janji serupa kepada mereka yang menghormati kedua gambar ini, gambar hati kudus Yesus dan gambar kerahiman ilahi, tetapi juga gerakan yang diilhaminya oleh rohnya yang mempromosikan pemujaan tersebut tampak sangat mirip. Seperti di abad ke-20, Tuhan kita mengilhami pada Matthew Crowley Bowie, seorang imam dari Chili, untuk memprakarsai gerakan penobatan citra hati kudus dalam keluarga. Paus Santo Pius ke-10 ketika dimintai persetujuannya atas misi ini menjawab kepada Father Matteo, saya tidak hanya menyetujui, saya perintahkan, dan menyebut misinya sebagai pekerjaan keselamatan sosial. Akibatnya gerakan penobatan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pater Matteo menggambarkan sebagai berikut dalam bukunya, Jesus King of Love. Jadi pekerjaan entron ya, entron itu artinya kita mengundang Yesus hadir di dalam rumah-rumah kita, kita konsekrasikan gambar keluarga kita kepada gambar hati kudus Yesus atau kepada gambar Yesus kerahiman ilahi. Ini di pekerjaan penobatan entron ini dapat didefinisikan sebagai pengakuan resmi dan sosial atas kedaulatan hati Yesus atas keluarga Kristiani, sebuah pengakuan yang nyata dan permanen dengan pemasangan gambar hati kudus Yesus di tempat yang terhormat dan dengan tindakan dan konsekrasi keluarga adalah sebuah sumber kehidupan. Sekolah pertama anak-anak di dalam keluarga. Jika sumber kehidupan bangsa diracuni, bangsa akan musnah. Yang ingin kita lakukan adalah menanamkan iman dalam keluarga.
dan cinta untuk hati kudus Yesus. Jika Yesus Kristus ada di akarnya, seluruh pohon itu akan menjadi Yesus Kristus. Jadi itu untuk hati kudus Yesus. Juga gerakan sekarang untuk entron yang kusuk gambar kerahiman ilahi di setiap rumah itu berasal dari kata-kata Yesus kepada Santa Faustina. Aku adalah Raja Belas Kasih dalam catatan harian nomor 88 dan dalam puisinya sendiri tentang gambar di mana dia menulis di catatan nomor 1 ya. Oh Yesus yang manis, disinilah engkau menderitakan tahta rahmatmu. Meskipun Yesus tidak pernah eksplisit memintanya untuk tindakan konsekrasi kepada hatinya yang maha rahim, tampaknya tersirat dalam tindakan kepercayaan lengkap yang diminta oleh tanda tangan pada gambar Yesus, aku percaya padamu. Dan Santo Johannes Paulus II sendiri mempercayakan seluruh pelayanan kepada Kristus yang penuh belas kasih di hadapan patung image yang sama pada tahun 1997. Gerakan penobatan entron ini telah menerima persetujuan gerejawi dari beberapa sumber dan tujuan dari gerakan ini sangat mirip dengan gerakan penobatan hati kudus Yesus di dalam rumah setiap keluarga. Jadi di sini dikatakan untuk entron gambar belas kasih memberikan sambutan khusus bagi Yesus yang datang ke dalam hati dan rumah kita untuk mengklaim bagi dirinya sendiri. Dia sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika rahmat Allah memerintah dalam anggota keluarga, kehadiran Roh Kudus meningkatkan hidup ilahi dalam diri mereka, menenggelamkan mereka dalam sakramen belas kasih-Nya. Jadi pertanyaan muncul secara alami, apakah kedua gambar dan gerakan entron penobatan yang mereka ilhami dalam mendapat persaingan, apakah ada kebutuhan gereja untuk keduanya? Haruskah gambar dan gerakan baru ini menggantikan yang lama? Jawabannya terbaik adalah tampaknya adalah bahwa kedua gerakan itu sebenarnya menobatkan hati kudus Yesus yang sama, tetapi hati itu dilihat dari aspek yang berbeda. Aspek ini benar-benar saling melengkapi. Dan karena itu ada kebutuhan dan ruang dalam kehidupan gereja agar kedua gerakan entron penobatan dapat berkembang dengan baik. Jika kita menobatkan gambar hati kudus Yesus yang lebih tradisional, maka kita menghormati hati fisik Kristus sebagai simbol terbaik dan misteri pribadi ilahinya, pusat tersembunyi dan sumber kasihnya bagi keluarga kita dan bagi semua orang, dan untuk kita semua. Selain itu, gambar tradisional hati kudus Yesus menekankan sifat kasih Yesus yang lembut, menderita, dan terluka bagi kita. Ini adalah alasan mengapa hatinya ditunjukkan dengan salib, ditusuk, dan dimahkotai duri. Fokusnya adalah pada hatinya yang terluka dari cinta, rasa haus yang membara, dan hasrat yang membara untuk cinta kita, panggilannya untuk pemulihan atas kegagalan kita untuk membalas cintanya. Dan gambaran itu bahkan menunjukkan bahwa kita dapat menghibur hatinya yang terluka dengan mengembalikan cinta. Singkatnya, dalam gambar tradisional hati kudus, Yesus memanggil kita kembali kepadanya, memanggil kita untuk mencintainya kembali, memanggil kita untuk membuat respon
merespon cinta di mana menguduskan dan kebahagiaan kita pada akhirnya terkandung sebagai imbalan atas semua kelembutannya, efektif, dan cinta yang terluka bagi kita. Sebaliknya dalam gambar kerahiman, penekanannya tidak begitu banyak pada perpindahan dari kita kepada Kristus, tetapi lebih dari Dia kepada kita. Segala sesuatu tentang gambar ini berbicara tentang Kristus yang bangkit, dengan anggun mengambil inisiatif dan mencari kita dalam kegelapan dengan sinar kasih-Nya yang penuh belas kasih. Dalam gambar ini, Yesus ditampilkan berjalan menuju kepada kita, datang untuk menemukan kita, pancaran kasih sayang-Nya yang mengalir dari hatinya terbentang untuk merangkul yang melihatnya. Jadi bagi kita setiap yang melihat gambar itu, dia datang kepada kita langsung. Dan dengan tangannya terangkat, dengan berkat kedamaian bahkan sebelum kita memintanya. Dia telah memberkati kita terlebih dahulu. Seperti yang pernah dikatakan Yesus kepada Santa Faustina, jangan takut pada juru selamatmu. Hai jiwa yang berdosa, saya membuat langkah pertama untuk datang kepadamu karena aku tahu sendiri engkau tidak dapat mengangkat diri kepadaku. Dalam diarinya, Santa Faustina nomor 1485. Di sini apa yang Yesus panggil untuk kita lakukan di atas segalanya hanyalah menerima kasih karunia-Nya dengan penuh kepercayaan. Yesus, aku percaya padamu. Tidak mengherankan bahwa gambar itu begitu kuat dalam evangelisasi baru, karena itu adalah ringkasan kecil dari pesan dasar Injil, tawaran murah hati Allah kepada kita tentang cinta yang bebas, tanpa syarat, penuh belas kasih, melalui hati Yesus Kristus yang penuh belas kasih. Jadi ini semua waktu kita udah habis ya. Masih bisa sambung sedikit lagi? Silakan Bu Cynthia. Ya, pada suatu kesempatan Santa Faustina mendapat penglihatan tentang hati Yesus yang meneguhkan baginya peran hatinya sebagai sumber belas kasih. Setelah pembaharuan Kaul pada tahun 1932, pada perjamuan khusus, saya tiba-tiba melihat Tuhan Yesus yang berkata kepada saya dengan kebaikan yang sangat besar, yaitu buku harian nomor 177, nanti baca sendiri. Putriku, lihatlah hatiku yang maha penyayang. Saat saya memusatkan pandangan saya pada hati yang maha kudus, sinar cahaya yang sama seperti yang digambarkan dalam gambar sebagai darah dan air berasal darinya, dan saya mengerti betapa besarnya rahmat Tuhan. Sekali lagi, penobatan gambar kerahiman ilahi juga merupakan penobatan hati kudus Yesus. Tetapi hati itu dilihat dari aspek yang berbeda. Fokusnya adalah pada cinta, belas kasih yang mengalir kepada kita dari hatinya. Karena dalam gambar itu yang paling menonjol adalah sinar merah dan pucat putih yang memancar dari dadanya. Sinar ini melambangkan rahmat penyembuhan dan pengudusan, khususnya sakramen pembaptisan dan rekonsiliasi dan ekaristi yang mengalir dari hati kudus Yesus kepada kita. Hal ini membuat gambar belas kasih sangat cocok untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan begitu banyak keluarga di zaman ini. Kita membutuhkannya. Keluarga yang terlalu sering dihancurkan dan dilukai oleh kejahatan, oleh kemurtadan, perzinahan, perpecahan, dan perceraian dengan kontrasepsi, percabulan, dan kenajisan oleh materialisme konsumeris yang dangkal,
pengabaian orang miskin dan orang tua, dan pembunuhan bayi sebelum lahir, serangan kejahatan yang sering dipromosikan oleh budaya modern membuat banyak keluarga Katolik kewalahan. Sinar gambar belas kasih menunjukkan kepada kita rahmat penyembuhan dan pengudusan yang ingin dicurahkan juru selamat kita ke dalam setiap hati manusia jika saja kita mau menerimanya dengan pertobatan dan kepercayaan. Yesus berkata kepada Santa Faustina, rahmatku lebih besar dari dosa-dosamu dan seluruh dunia. Aku membiarkan hati kudusku ditusuk dengan tombak, sehingga membuka lebar-lebar sumber belas kasih untukmu. Datanglah dengan kepercayaan untuk menarik rahmat dari mata air ini. Catatan dari Santa Faustina nomor 1485. Apapun gambar suci yang mungkin kita naikkan atau tradisi devosi Katolik lainnya yang mungkin kita pilih untuk kita praktekkan. Hal penting untuk diingat adalah bahwa Tuhan kita tidak memperhatikan jumlah atau besarnya devosi kita, tetapi iman dan cinta yang kita lakukan. Selain itu, praktek saleh semacam itu hanyalah sarana, bukan tujuan itu sendiri. Mereka dimaksudkan untuk memelihara dan membentuk dalam diri kita dengan rahmat Tuhan, bukan hanya devosi dan konsekrasi, tetapi devosi sejati, cinta sejati kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak hanya terus menatap gambar hati Yesus yang Maha Rahim atau berdoa kepadanya. Sebaliknya, kita diundang untuk mengenal kasih-Nya bagi kita begitu dalam secara pribadi dan secara intim, sehingga kita masuk ke dalam hati itu seperti ke dalam samudra dan mata air belas kasih. Tunggu cinta dan cahaya yang menyala-nyala. Api cinta, cahaya cinta yang menyala-nyala. Dalam hal ini, tujuan akhir dalam banyak hal lainnya, devosi kepada hati kudus dan devosi kepada kerahiman ilahi berada dalam keselarasan yang sempurna. Sebagai penutup, kami hanya mengutip kata-kata Santa Faustina dan Suster Josefa untuk menunjukkan bahwa kedua devosi ini merekomendasikan cara yang sama. Penyerahan penuh dan penuh kepercayaan kepada hati Yesus untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kesatuan mistik dengan hati Yesus, hati seperti lautan rahmat, belas kasih, dan cahaya yang sungguh-sungguh memancar kepada kita semua. Jadi itu di catatan Santa Faustina mengatakan, hari ini Tuhan berkata kepadaku, aku telah membuka hatiku sebagai mata air belas kasih yang hidup. Biarlah semua jiwa menarik kehidupan darinya. Biarkan mereka mendekati lautan belas kasih ini dengan penuh kepercayaan. Orang berdosa akan memperoleh pembenaran, pertobatan, dan orang-orang benar akan dikukuhkan dalam kebaikan. Siapapun yang menaruh kepercayaannya pada belas kasihku akan dipenuhi dengan kedamaian ilahiku pada saat kematiannya. Jadi dalam catatan 1520 sampai dan 1450 ya, dituliskan oleh Santa Faustina, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu yang menjadi kemudi jiwaku, mengarahkannya sendiri sesuai dengan keinginan Allah.
Aku menyelubungi diriku dalam hatinya yang maha pengasih, yang merupakan lautan rahmat yang tak tersalami. Dari catatan 1520 dan 1450. Jadi sementara Suster Josefa Menendez mengatakan, demikian aku berbicara kepada Yesus ketika sekali lagi dia membuatku masuk ke dalam luka lambungnya. Saya tidak bisa menggambarkan dengan baik apa yang saya lihat. Hatiku sedang terbakar dalam menikmati api yang besar. Saya tidak dapat melihat dasar jurang karena ini adalah ruang yang sangat luas dan penuh cahaya. Saya begitu terpesona dengan apa yang saya lihat sehingga saya tidak dapat berbicara atau bertanya apapun. Saya menghabiskan meditasi sebagian misa dengan cara ini sampai sedikit sebelum ketinggian mata saya, bahkan mata saya yang malah melihat Yesus terkasihku, keinginan hatiku, Tuhanku dan Allahku, hatinya yang di tengah nyala api yang besar. Saya tidak bisa mengatakan apa yang terjadi. Itu tidak mungkin. Seandainya seluruh dunia mengetahui rahasia kebahagiaan, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, mencintai dan meninggalkan diri sendiri. Yesus sendiri akan bertanggung jawab atas semuanya. Terima kasih. Malam ini saya bagikan terlalu panjang. Ini diambil dari banyak catatan yang diberikan dari Menendez, The Way of Divine Love, Pope John Paul II, dari Bruno Ramajotti, Spirituality of the Pierced Heart of Jesus, The Good Shepherd, dari Angelo Cavana, dari Pope John Paul II, dari Margaret William, Bishop Emilio, dari Menendez, The Way of Divine Love. Halaman 24-25. Ini yang bisa saya bagikan malam ini. Terima kasih, kembalikan kepada